Halo semuanya, di video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman bagaimana cara menghitung lembur pegawai yang bekerja untuk 5 hari kerja, yaitu Senin sampai Jumat, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Nanti kita bisa cek di peraturan tersebut untuk lembur yang dilakukan di hari kerja biasa. Jumlah jam lembur pertama, jam pertama itu dihitung 1,5 jam. Untuk 2 jam berikutnya, untuk jam berikutnya dikalikan 2. Jadi sehingga di sini adalah jika pegawai bekerja selama 2 jam maka dibayar 3,5 jam. Jika 3 jam maka dibayar 5,5 jam, jika 4 jam maka dibayar 7,5 jam. Nah, nanti untuk lembur yang dilakukan pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi, nanti untuk jam pertama sampai jam ke-8 maka dikalikan 2, sehingga di sini jika bekerja sampai 8 jam akan dibayar 16 jam. Dan nanti jam berikutnya ada jam ke-9, jam ke-9 dikali 3 sehingga nanti 16 ditambah 3 jadi 19 jam. Untuk jam 10 ke-10 akan dikalikan 4 kali, 19 jam ditambah 4, 23. Dan sampai jam ke-12, 12 ini nanti dibayar 31 jam. Setelah kita mengetahui peraturan ini, sekarang kita akan mencoba menghitung rumus ini, menghitung progresif ini melalui rumus Excel ya. Nah, di sini saya sudah siapkan beberapa contoh tanggal untuk menghitung lembur pegawai yang dilakukan di hari kerja maupun di hari libur. Nah, di sini teman-teman bisa pertama kita akan isi dulu harinya. Hari di sini kita isi dengan rumus sama dengan if tanggalnya sama dengan kosong, kita kosongkan. Selain itu bisa kita isi dengan teks kurung, terus value-nya kita klik di tanggal, kemudian di sini ketik 2 lalu kurung siku, tanda dolar, kemudian minus, lalu ID di sini. Kita tutup kurung sikunya, kemudian lalu kita ketik. Sini kita isi dengan huruf D sebanyak 4 kali, tutup petik, lalu tutup kurung sebanyak 2 kali. Kemudian teman-teman bisa kita enter, lalu kita kopikan rumusnya. Nah, setelah kita isi hari, kita akan isi tipe hari. Di sini adalah 1 menunjukkan hari kerja, sementara nanti kalau 0 berarti menunjukkan hari libur atau istirahat mingguan. Nah, karena ini adalah hari kerjanya adalah Senin sampai Jumat, maka nanti hari istirahat mingguannya adalah Sabtu dan Minggu. Nah, kemudian nanti jika ada hari libur selain Sabtu dan Minggu, kita akan linkkan di hari libur selama tahun 2025. Kita klik di hari libur di sini ya. Nah, ini adalah data hari libur atau cuti bersama selama tahun 2025. Ini sesuai kalender pemerintah. Nanti jika nanti 2026 nanti teman-teman bisa juga menggantikan data hari libur atau cuti bersamanya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, kemudian sekarang kita akan isi tipe harinya. Nah, kita di sini kita isi dengan rumus sama dengan jika tanggalnya kosong maka kita boleh kosongkan juga. Selain itu kita isi dengan rumus network days. Start date-nya teman-teman klik di tanggal, end-nya kita klik di tanggal juga. Nah, ini weekend-nya kita isi dengan Saturday dan Sunday. Kalau kita ketik di sini angka 1,
kemudian koma, lalu holidays, kita akan pergi ke hari libur. Blok tanggal, dari tanggal pertama sampai tanggal terakhir di sini. Kemudian kunci dengan F4, lalu tutup kurung sebanyak 2 kali. Kemudian enter. Kita kopikan rumusnya. Oke, seperti ini ya. Oke, kita lihat di sini hari Minggu berarti 0. Itu karena istirahat mingguan. Nah, sementara di sini hari Senin adalah menunjukkan angka 0. Karena kalau kita lihat di kalender di hari libur, ini tanggal 27 adalah hari Senin. Nah, ini adalah hari libur nasional. Kemudian di hari Selasa, ini tanggal 1, menunjukkan angka 1, hari kerja. Nah, kemudian tanggal 29, ini menunjukkan angka 0 sesuai dengan hari libur. Sini ya. Oke. Nah, setelah kita menentukan tipe hari, sekarang kita akan format jam mulai lembur dan jam selesai. Kita bisa klik di blok dulu kedua kolom ini. Nah, nanti setelah di blok, teman-teman bisa pergi ke format, terus format cells, lalu nanti di sini di klik time. Nah, klik time, setelah time kita pilih Indonesia, lalu kita custom, kemudian di sini kita ketik HH MM ini SS ya, di HH, MM, dan SS, kemudian oke. Nah, ya, untuk jam istirahat nanti bisa diisi dengan angka biasa di sini, format general atau accounting. Ini menunjukkan 1 jam, satu jam, jika 0,5 berarti 30 menit. Nanti teman-teman bisa mengkonversi jam istirahat itu ke dalam angka normal ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui jam mulainya lembur dan jam selesai serta jam istirahat, sekarang kita akan hitung jam lembur. Jam lembur itu berarti jam selesai dikurangin dengan jam mulai dikurangin dengan jam istirahat. Nah, di sini kita akan gunakan rumus sama dengan if or jika ini kosong atau tanggal selesainya kosong, jam selesainya kosong, itu kurung maka kosong. Selain itu kita gunakan rumus mode jam selesai dikurangi jam mulai dikali 24 dikurangi dengan jam istirahat, baru tutup kurung, kemudian bisa di enter. Oh sorry, di sini diisi dengan angka 1, advisornya diisi dengan angka 1, dan teman-teman bisa enter. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, setelah kita menentukan jam lembur, sekarang kita akan hitung progresif jamnya berdasarkan aturan yang tertera dalam PP 35 tadi, berdasarkan tabel berikut ini. Nah, di sini saya akan hitung dulu. Pertama berarti kita akan hitung untuk jam kerja, untuk jam lembur yang dilakukan di tipe pertama ya, tipe 1 atau di hari kerja, nanti di angka 1. Kemudian nanti untuk jam lembur yang dilakukan di hari istirahat mingguan atau hari libur resmi, yang di sini adalah angka 0. Nah, untuk menghitungnya teman-teman bisa memulai di sini. If n tipe hari
sama dengan 1, jam lembur kurang dari 1, maka jam lembur dikali 1,5. Kemudian if n tipe harinya masih 1, kemudian jam lembur ini lebih dari 2 ya, lebih dari 1, lebih besar atau sama dengan 1, maka 1,5 ditambah jam lembur kurang 1 dikali 2. Nah, itu untuk menghitung jam kedua sampai jam keempat atau lebih. Nah, ini untuk hari kerja kita udah selesai. Sekarang kita akan masuk ke tipe hari libur. If n sama dengan 0 atau hari libur atau setelah mingguan, kemudian jam kerjanya kurang dari 8 jam, maka jam kerja dikali 2. Jadi sesuai di sini, dikali 2, 1 sampai 8 dikali 2 jam. Ini kita tambahkan lagi untuk jam ke-9. If n ya sama dengan 0, lebih besar atau sama dengan 8, tetapi kurang dari 9, maka di sini kita isi dengan 16 jam ya, 16 jam ditambah jam lembur dikurangin 8 dikali 3. Nah, ini untuk menghitung antara jam 8 tapi kurang dari jam 9 ya. Jadi nanti ini jam 8 lebih itu contohnya 8,5 jam, maka 0,5-nya dihitung 3 kali, teman-teman ya. Terus kita tambahkan lagi di sini untuk 9 jam dan seterusnya. 9 jam if n ya sama dengan 0, kemudian jamnya adalah sama dengan 9, maka kita masukin di sini berarti 19 jam sesuai dengan formula di sini ya, 19 jam. Kemudian untuk jam ke 10 dan selanjutnya, if n ini sama dengan 0, kemudian jam kerjanya, jam lemburnya lebih besar atau sama dengan 9 jam. Maka di sini 19 ditambah jam lembur dikurangi 9 dikali 4. Lalu kita tutup kurung dan enter. Oke, kita akan tes nanti rumusnya ini. Oke, setelah kita isi ini rumus jam lemburnya, kita coba lihat di sini ya. Untuk hari Minggu, arti hari Minggu ini adalah hari libur, angka 0. Ini adalah 7 jam. Nah, karena 7 jam di sini aturannya ya, di sini berarti dibayar 14 jam, 14 kali. Di sini kemudian dibayar 16 jam, di sini 19
jam. Karena ini 9 jam, maka sesuai dengan aturan di sini dibayar 19 jam. Kemudian untuk 9,5 jam, ini menunjukkan angka 21 jam. Di lemburnya di sini berarti 9 jam ya. 9 jam itu berarti 19 jam tambah. Nah, sisanya adalah 0,5 jam. Setengah jam di 4 dikali 4 dikali 0,5. Nah, di sini makanya di sini angkanya adalah 21. 23 jam berarti 10 jam ya. Di sini kita hitung, kita cek manual ya di sini. Kalau dia sampai 19 jam, kalau dia sampai 9 jam berarti 19. Nah, 1 jam berikutnya itu jam ke-10 dikali 4. 1 kali 4. Ini sore di sini ya. Bukan 19 jam maksudnya. Nah, 23. Ini 25 jam untuk 10,5 ya jam. Berarti tadi di sini jika di 19 jam tambah 19 jam ini adalah 9 untuk 9 jam. Kemudian sisanya adalah 10, 1,5 jam, 1,5 kali 4. Makanya 25 jam. Nah, kita coba cek ya. Ini yang 31 jam ini 12 jam sesuai dengan tabel ini. Dan kita coba untuk hari yang kerja ya. Di hari kerja ini. Hari kerja kita coba lihat di sini. Ini hari kerja ya. Hari kerja 3,5 jam. Kalau 3,5 jam berarti 1 jam pertama itu 1,5 tambah. Jadi 3,5 dikurang 1, 2,5 dikali 2. Maka di sini 6,5 jam. Untuk 5,5 untuk 3 jam ini berarti 1,5 tambah 1 dikurang 2 1 dikurang 3 berarti 2 jam. 2 jam dikali 2. Maka di sini 5,5 jam. Nah, ini saya rasa ini sudah cukup akurat rumusnya sesuai dengan aturan PP 35. Nah, setelah kita ini mengisi jam lembur progresifnya, sekarang kita akan masukin tarif lembur di sini ya. Tarif lembur ini saya akan ambil dari data gaji. Jadi dari data gaji ini gaji tetap dibagi 173 sesuai dengan peraturan PP 35 juga. Jadi upah lembur ini kita lihat rumusnya di gaji tetap dibagi 173. Maka upah lembur ini per jam kita akan pindahkan ke lembur. If nama pegawainya kosong ya di sini. If jam lemburnya kosong, maka kita nolkan di sini. Selain itu kita VLOOKUP. VLOOKUP berdasarkan nama atau ID. Kita ambil nik aja ya, nomor induk. Kemudian tabularnya kita ke data gaji. Nah, ada di kolom ke-6. Kan F4 satu kali. 6, kemudian 0. Oke. Kita bisa format ini ya. Selanjutnya berarti kita sekarang tinggal menghitungnya jumlah lemburnya, berarti jam lembur progresif dikali dengan tarif lembur.
if error ya, kali lembur ini maka 0. Oke. Nah, nanti untuk informasi teman-teman bisa ini ya, mengisi nomor job atau nomor project untuk masing-masing lembur yang dilakukan. Ini nanti untuk membantu accounting dalam mengalokasikan biaya lembur untuk masing-masing job. Keterangan lain. Oke, setelah itu teman-teman bisa selanjutnya nanti ini ya, jumlah lembur ini bisa kita pindahkan ke data gaji. Nah, seperti ini kita pindahkan ke data gaji. Kita bisa gunakan rumus di sini, sum ifs, sum range-nya kita ke sheet lembur, kemudian jumlah lembur kita blok kolomnya, tekan F4 satu kali, kriteria range-nya berarti kita akan ambil di nomor induk atau NIK pegawai, tekan F4 satu kali, kemudian kriterianya kita ambil di data gaji, sore di gaji sini, lalu kita klik di kolom B di nomor induk, kemudian titik kurung. Ini ya, teman-teman tinggal copy rumus bawah seperti ini. Nah, ini total lemburnya adalah 10 juta. Nah, ini lembur ini nanti teman-teman kalau pegawainya banyak yang lembur, tinggal ditambahin aja ke baris berikutnya. Demikian video kali ini. Jika teman-teman punya komen ataupun koreksi, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan bila video ini bermanfaat, silakan subscribe channel Office Admin. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.